Presiden, Nyonya sudah kembali ke Wuhan. Kabarnya dia membawa anak berusia 4 tahun. Di mana dia? Jejaknya putus, kami tidak menemukannya. Gali sampai 3 meter ke dalam tanah, kamu harus menemukannya. Baik. Bu, kamu benar-benar menipuku datang ke sini untuk kencan buta. Aku tidak akan setuju dengan pernikahan bisnis ini. Kamu bisa buang niatmu itu. Ah, apa itu pernikahan bisnis? Itu putri keluarga Liu. Dia benar-benar menyukaimu. Bocah nakal. Apa yang terjadi padaku? Ibuku benar-benar memberiku obat bius. Sudah 5 tahun. Aku Qian yang akhirnya kembali. Lihat, itu ayah. Iya, Sani, jangan sembarangan manggil pria asing sebagai ayah. Mengerti? Tapi aku dan dia, penampilannya sangat mirip, Bu. Kalau begitu ajak aku cari ayah dong. Mencari ayah itu sangat sulit. Bukankah kamu punya barang kenangan pertunangan? Barang kenangan pertunangan? Memang ada sebuah leonting giok. Sayangnya aku sudah kehilangannya. Apa kamu bahkan tidak ingat bagaimana penampilan dia? Ibu tiriku dan Qian Shilan benar-benar memberiku obat bius demi bisnis, benar-benar tidak punya malu dan keji. Nona cantik, jangan pergi dong. Jika kamu tidak berhenti, seluruh grup Qianmu kamu akan hancur total. Saat itu aku sangat pusing, sampai lupa pria itu. Bagaimana penampilannya? Bu, kita akan terlambat ke kantor. Baiklah, ayo kita berangkat kerja sekarang. Oke. Ayo. Duduk di sini dengan manis menunggu ibu, jangan lari kemana-mana. Mengerti? Tenang saja, Bu. Seperti biasanya, aku akan menunggu ibu di luar. Wah, hebat sekali. Kamu benar anak ibu yang baik. Aku pergi dulu ya. Oke. Hati-hati di jalannya. Baiklah. Itu ayah. Apakah ayah pergi mencari ibu ya? Ah, siapa yang tidak punya mata itu? Yang. Kamu masih berani kembali, tahukah kamu? 5 tahun yang lalu kamu secara diam-diam tidur dengan pria gelap, membuat bos Wang marah, hampir membuat perusahaan Qian bangkrut. Jelas-jelas kamu dan ibumu yang meracuniku duluan. Sekarang malah menyalahkanku. Silan, kamu. Qian Yang, jangan asal tuduh. Kamu pikir setelah pulang, cuma pura-pura kasihan. Kakak Jingchuan akan kembali padamu? Aku kasih tahu, aku dan kakak Jingchuan segera akan bertunangan. Kalian bertunangan, apa hubungannya denganku? Yang, aku. Kakak Jingchuan, Qian Yang tak tahu malu. Entah sudah bergaul dengan berapa banyak pria. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Qian Yang, cepat pergi dari sini. Kalau berani tak tahu malu, menggoda kakak Jingchuan. Aku akan buat kamu menyesal.
Kamu pikir aku sama sepertimu? Suka ambil sampah orang? Kamu? Kakak Jingchuan, kamu berani menghalangiku demi si imut ini? Yang, kenapa kamu lari ke sini? Bermalas-malasan? Tamu hari ini semuanya penting. Kita tidak boleh menyinggung satupun. Cepat, antarkan anggur ini ke tamu di sana. Aku segera pergi. Kamu, MA maaf. dasar Qian Yang. Berani-beraninya mengganggu Nona Liu. Maaf, tadi ada yang menjegalku. Jadi aku tak sengaja menumpahkan anggur ke rokmu. Kamu sengaja. Nona Liu, dia lihatmu berasal dari keluarga kaya, cantik. Seluruhnya barang bermerek, sedangkan dia sendiri. Cuma pantas jadi pelayan rendahan, jadi dia iri. Ingin sengaja mempermalukanmu di depan umum. Apa? Qian Xilan, jangan asal bicara. Maaf, aku bantu bersihkan. Minggir. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Hati-hati. Aku dan dia, apakah pernah bertemu di mana ya? Kakak Xinyan, Apa kita pernah bertemu? Mungkin. Aku sering kerja paruh waktu di tempat seperti ini. Jadi kamu pernah lihat aku, itu wajar saja. Hahaha, ayah dan ibu ternyata berpelukan ya. Xinyan, wanita ini sengaja merayu kamu. Cepat suruh dia pergi. Nona Liu, aku tidak. Aku bukan. Diam. Wanita jahat seperti kamu. Sudah sering aku lihat, tidak hanya mau mempermalukanku, tapi juga mau merebut priaku. Kenapa? Kamu benar-benar membenciku ya? Orang-orang ini tidak bisa aku lawan. Cepat mundur. Maaf Tuan dan Nona, ini salahku. Mohon dimaafkan. Xinyan, Aku ada urusan dulu, pamit. Xinyan, Qian Yang, kamu dipecat. Sekarang juga lepaskan seragam dan pergi. Bos Li, kenapa tiba-tiba memecatku? Kenapa? Karena kamu menyinggung putri grup Liu. Bukan begitu Bos Li, dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Penjelasan apaan? Lu Xinyan. Tapi bos terkaya Huan adalah pria yang disukai Nona Liu. Kalau dia marah, bukan hanya kamu, aku juga ikut sial. Aku tidak sengaja kok. Tapi kalau dipikir-pikir, cari dia lebih baik cari aku. Aku kasih kamu 30.000 sebulan. Kamu juga hidup enak. Kalau kamu mau. Lahirkan anak laki-laki, aku bisa cerai dan menikahimu. Gimana? Rumahmu tidak ada senyum, pasti ada air senyum. Melihat diri sendiri. Aku tidak mau kerja lagi. Pergi. Sanyi, kita pulang. Sani, kamu kemana? Jangan nakut-nakuti ibu. Wanita ini terasa familiar. Di mana ya pernah lihat? Hah? Tadi jelas lihat ayah, kok hilang? Kak Nian. Nenek menelepon, bilang mau cari asisten pribadi untukmu. Tanya pendapatmu. Aku tidak setuju, jangan biarkan dia main-main. Kembali ke kantor. Oke. Pria tadi, kok kayaknya Ibu? kenapa kamu keluar sendiri? Bukannya ibu suruh. Tunggu di dalam. Aku kayaknya lihat ayah. Jangan sembarangan lari lagi. Ibu khawatir sekali. Kakak Sani harus bayar uang sekolah lagi. Kenapa aku tidak tahan? Siapa sih yang bakal menolak uang? Sekarang sudah terjadi. Kerja sebagai pelayan juga hilang. Aku mau kemana? Lihat. Ada yang cari asisten pribadi. Asisten pribadi? Bukankah dia cuma babysitter? Babysitter mana yang gajinya 50.000 sebulan? Apa? 50.000 sebulan? Setinggi itu? 50.000? Cepat. Cepat lihat. Lihat. Rekrutmen asisten orang terkaya. Rekrutmen.
Tidak rugi, tidak tertipu, gaji 50.000 sebulan. Kerja 6 jam sehari, kamulah orangnya. Kamu yang sehat, kamu yang tahan tekanan, kami butuh kamu. Pilih aku, pilih aku, pilih aku. 50.000, 50.000. Bukannya cuma jadi babysitter? Aku mau jadi ibunya juga bisa. Pilih aku. Aku, Nak, ibumu, aku akan dapat kerja lagi. Tapi, aku harus interview di firma hukum dulu. Pengacara Song, aku baru kembali ke Huaan, untuk sementara belum. Kamu tempat tinggal. Tapi jangan khawatir, aku pasti tidak akan bawa anak kerja. walaupun kamu sudah lama tidak kerja, tapi latar belakang pendidikannya bagus. Tinggal di sini dulu, coba kerja beberapa hari. Sungguh? Sekarang ada kasus gangguan ketenangan, perlu kamu tangani. Kasus? Sangat sederhana, tapi bayarannya sangat besar. Mau tidak? Mau. Asal ada uang, setan apapun. Aku, yang bisa atasi. Grup Lu. Lusinian. Sebagai pengacara, tidak boleh ingkar janji, ya? Sebentar tunggu ibu di luar, ngerti? Kak Nian, ada petunjuk baru tentang istri. Setelah diperiksa, nama istri adalah Qian Yang. Tapi nama Qian Yang ini terlalu banyak yang pakai, jadi petunjuknya putus di sini. Terus selidiki. Siap. Oh ya, Kak Nian, sepertinya Anda dituntut. Tuntut aku? Ya, baru saja Departemen Hukum kasih kabar, katanya cabang kita. Suara renovasinya terlalu berisik, ganggu tetangga. Pemilik rumah tidak terima ganti rugi, langsung menuntut kita. Pengacaranya sedang dalam perjalanan ke sini. Menarik. Siapa nama pengacaranya? Namanya Qian Yang. Apa? Bahkan namanya sama. Apakah wanita ini sengaja mendekatiku? Bos, kalian kenal? Kenal, tidak kenal. Tidak kenal. Kemarin bertemu sekali, belum bisa dibilang kenal. Pertama di pameran, kau menarik perhatianku. Sekarang pakai identitas Qian Yang. Muncul di perusahaanku, kau pikir ini kebetulan? Siapa sebenarnya kau yang ditempatkan di sampingku? Bos Lu, Anda salah paham, saya hanya butuh uang. Jadi kerja sambilan beberapa tempat saja. Beritahu bosmu, suruh kirim orang lain. Datang berunding denganku. Kenapa? Apa salah saya sampai Anda begini? Hari ini hari pertama kerja saya, kalau Anda begini. Bos saya akan pecat saya. Kalau begitu pulang dan mengundurkan diri saja. Datang ke grup K jadi pengacara pribadiku. Apa? Ada kata yang tidak dimengerti? Aku ingin lihat. Apa tipuan yang kau rencanakan? Mama, tidak apa-apa, kita masih ada wawancara pengasuh. Hang. Selamat. Kau satu-satunya yang diterima, nyonya kami. Sangat puas denganmu, mulai besok, kau bisa resmi bekerja di rumah kami. Saya pasti akan merawat nenek dengan baik. Bukan merawat nenek kami, tapi merawat Tuan Muda Lusinian. Dan juga, Tuan Muda kami tidak suka anak-anak, jangan sampai dia melihat anakmu. Apa? Lusinian? Mama, jangan khawatir, aku akan bersembunyi. Tidak akan ketahuan orang. Sudah cukup bersih kan? Pasti tidak boleh mereka. Temukan kesalahan apapun. Sial, aku cari pel.
Siapa yang memakai lantai? Maaf Kak Nian, saya tanya sekarang. Orang kebersihannya, suruh dia langsung hilang. Dipecat? Kenapa? Hari ini hari pertama kerja saya. Baru kerja sudah buat kesalahan dengan tuan muda. Nasibmu kurang baik. Tapi Pak Kepala Rumah Tangga, kemarin baru ambil gaji di muka. Sudah setengah habis, benar-benar tidak ada uang untuk kembalikan. Tapi tenang, setelah saya dapat kerja baru, aku pasti akan mengembalikan uangnya secepat mungkin. Uangnya bisa kamu kembalikan pelan-pelan. Keluarga lu paling tidak kekurangan uang. Silakan pergi. Dia lagi. Lihat apa? Ketemu lagi. Jelaskan, kenapa kamu di sini? Aku sekarang jadi begini sengsaranya. Semua karena kamu. Aku sampai ini mukamu yang cantik ini. Dipukuli sampai babak belur. Aku pengasuh pribadimu. Nggak kelihatan? Sampai segitunya butuh uang? Kerja 3 pekerjaan dalam sehari. Berkat kamu, kemarin tak sengaja nabrak kamu. Cewekmu cemburu, bikin aku kehilangan pekerjaan. Bikin aku kehilangan pekerjaan, hari ini kerjaanku sebagai pengacara juga hilang. Kamu masih tanya kenapa aku di sini? Sekarang pekerjaanku juga hilang. Kamu senang? Sialan. Sekarang kamu masih mau memecatku. Nggak tahu juga kehidupan sebelumnya apa hutang sama kamu. Dipecat ya dipecat, aku pergi, sampai jumpa. Tunggu dulu. Kamu mau apa lagi? Untuk bertahan hidup, aktingku sekarang sudah sangat mahir. Lihat saja, aku pasti bisa menguasaimu dengan stabil. Soal pameran, aku akan suruh orang periksa. Kemarin aku bilang, kamu datang ke grup K, jadi pengacara pribadiku. Tentu saja kerja di sini juga bisa kamu lanjutkan. Ternyata tergoda. Yang. Kamu ini dia atau bukan? Aku pasti akan cari tahu. Besok jangan lupa, kerja di grup K. Kamu kenal ya, Master? Ketemu 2 kali, ada sedikit salah paham. Oke, kamu sibuk dulu. CEO ternyata memberinya kelonggaran. Hal ini, apa perlu aku laporkan ke Nyonya? Atau tunggu dulu saja, jangan-jangan kalau aku salah. Anak ini pasti sial. Cewek ini pasti ada masalah. Kak Nian ketemu. Kian yang memang karena Nona Liu menyulitkan, jadi kehilangan pekerjaan. Dan aku periksa latar belakang identitasnya, nggak ada masalah. Dia anak buangan keluarga Kian, kondisi hidup pribadinya sangat buruk. Jadi sering kerja sambilan cari uang. Kalau gitu aku sibuk dulu. Ada apa? Tikus. Aduh, bagaimana si kecil ini bisa sampai ke sini? Ada apa? Kenapa ada tikus di ruang kerjaku? Cepat bantu aku tangkap dia. Bos Lu, aku akan usir dia sekarang juga untukmu. Di sini. Dia mau keluar sana. Cepat pergi. Apakah dia sudah pergi? Tidak apa, Bos Lu. Tikusnya sudah aku usir keluar. Soal kejadian hari ini. Kalau kau berani beritahu siapapun, kau pasti mati. Ruang kerjaku. Kenapa bisa ada mainan anak di sini? Nona Yang, silakan makan buah. Pagi tadi aku sudah menunggu di kantor sepanjang pagi. Sekarang di rumah pun. Sudah menunggu 2 jam lagi. Kapan sebenarnya si Nian akan pulang? Urusan tuan muda, aku juga tidak berani bertanya-tanya. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? HMPH? Halo, kamu yang baru datang kan? Pergi siram bunga di halaman. Tidak lihat bunga di halaman sudah layu semua? Di rumah ini, tidak ada Nyonya memang tidak bisa berjalan baik. Baik, aku pergi sekarang. Nona Yang, silakan makan buah.
Asik kan? Maaf, maaf. Kenapa kamu tidak masuk kerja ke grup K? Bukan aku tidak mau. Aku tidak bisa pergi tinggalkan tempat ini kan? Aku tidak mau hidup di bawah pengawasanmu terus-terusan. Bagaimana kamu bekerja ini, Tuan Muda? Tunggu, tadi kamu tiba-tiba muncul di belakangku. Aku tidak sengaja. Jadi itu salahku ya? Bukan itu maksudku. Aku jamin tidak akan terjadi lagi lain kali. Lain kali aku pasti akan lebih perhatikan gerakan di belakangku. Maafkan aku ya. Jangan marah lagi. Apa yang sok kuasa ini, aku tidak mau kerja lagi. Celaka. Orang bijak cuma bicara tidak pakai tangan. Jangan pukul aku. Apakah dia tidak mengejar ke sini? Aduh, takut sekali aku. Halo, Yang, ini jam kerja. Siapa yang izinkan kamu keluar tanpa izin? tapi aku. Absen tanpa alasan, potong gaji 500. Cepat kembalilah ke sini. Aneh, seharusnya dia malah memberhentikan aku dong. Lucinian, mau main apa lagi nih? Sinian, kok kamu basah kuyup gitu? Cuma ganti baju doang nggak cukup, nanti masuk angin. Kok kamu masih di sini? Butler, suruh koki kalian bikin sup jahe, cepetan. Nggak ada perasaan sama sekali. Ini rumah keluarga lu? Siapa lo nyuruh-nyuruh? Waduh Kak Lu, tante Lu yang nyuruh aku rawat kamu. Aku kan cuma mau jagain kamu dengan baik. Halo Bu, yang Yuning itu ibu yang kirim? Ibu mau main apa lagi nih? Yuning tinggal di tempatmu beberapa hari ini. Keluarga dia lagi keluar negeri. Aku nggak tega dia sendirian di rumah. Kebetulan dia bisa rawat kamu di sana. Aku nggak perlu. Sudah kubilang, aku udah punya nyonya lu. Cewek yang 5 tahun lalu itu? Coba tunjukin dong biar aku lihat. Kamu aja nggak tahu. Wajahnya kayak gimana? Kayaknya kamu cuma cari orang sembarangan. Buat bohongin aku ya? Udah, gini aja. Yuning tinggal di tempatmu. Tuan muda, Kiannya yang udah balik. Aku ke kantor bentar, suruh dia kasih HP-ku. Ambil aja langsung kan bisa? Aku segera suruh dia anterin ke bapak. HP kamu. Cara bicaramu nggak sopan. Oh, aku kan kerja di sini, bukan jadi budak. Banyak banget maunya. Nggak terima? Masa sih? Aku langsung belajar. Dah. Kian Yang, aku peringatin kamu. Jangan sok cantik terus godain Sinian. Lihat dong diri sendiri, bandingin apa sama aku. Minggir. Aku nggak suka sinian kamu itu. Jangan ganggu aku. Baguslah. Dulu ada cewek nggak tahu diri. Mau naik ke ranjangnya, sayangnya. Kakinya patah, aku buang dia keluar. Kalau kamu suka banget sama dia, kenapa? Nggak ikat aja di pinggang kamu? Kamu? Kamu cuma babu rendahan, berani melawan aku? Pantas aja miskin melarat seumur hidup. Hampeha. Berani ganggu mamaku. Lihat gimana aku perlakuin kamu. Siapa? Siapa itu? Keluar. Aku ini. Hantu? Kamu baik-baik saja. Kamu jauhi saja yang Yuning dari sekarang. Bisa jadi dia nanti jadi nyonya muda keluarga lu. Kamu nggak bakal bisa lawan dia. Tuan muda suka sama dia? Tuan muda nggak pernah sekalipun melirik dia. Makanya dia nggak suka sama semua orang. Oh iya? Tuan muda pulang agak malam hari ini. Kamu lembur aja. Kenapa? Bukannya kerja cuma 6 jam sehari? Pak Butler, tolong biarin aku pulang cepat. Santai aja. Kita bayar lembur 3 kali lipat.
3 kali? Oke, deal. Pasti tugas selesai. Tempat ini berhantu, kamu tahu nggak? Siang-siang gini mana ada hantu? Kamu yang lagi panik sendiri kali. Kamu? Bukannya udah pulang? Kok masih di sini? Jangan-jangan mau nunggu Sinian pulang? Pak Butler yang suruh lembur, aku juga nggak mau. Aku kasih tahu, jangan coba-coba main akal sama aku. Jangan kira aku nggak tahu soal kamu. Kamu jusir Liu Qin. Karena coba godain Sinian. Sekarang datang ke keluarga lu. Kamu pikir, aku bakal percaya omonganmu? Suka-suka kamu. Jangan-jangan kamu anggap aku, si babysitter, jadi sainganmu? Nona Yang, kamu kurang percaya diri banget. Kamu? Kalau aku nggak bisa dapetin Lu Sinian dalam 3 hari, aku nggak dapat warisan keluarga Yang. Nggak boleh. Aku harus dapetin Lu Sinian. Mau aku pergi juga bisa. Kasih duit, langsung pergi. Serius? Ya iyalah. Bayar buat aku pergi. Lumayan kan? Kasih 500.000, aku nggak bakal muncul lagi di keluarga lu. Nggak cuma 500.000, 5 juta pun. Gampang banget buat aku. Tapi aku nggak bawa duit sekarang, nanti malam aku kasih. Kamu langsung aja resign sekarang. Masa sih? Gimana kalau aku udah resign? Terus kamu nggak kasih duit? Lagian, kamu juga tahu kerjaan ini fasilitasnya bagus banget. Banyak cewek mati-matian pengen masuk. Kalau nggak, aku aja yang nego sama Liu Qin. Siapa tahu dia kasih lebih. Ah? Dia lebih kaya dari aku? Oke, aku telepon sekarang. Suruh orang anterin duit. Kamu ambil duit, terus pergi. Oke. Kian Yang. Kamu sudah mengambil gaji di muka dan menandatangani kontrak. Kalau sekarang berani resign, pengacara keluarga lu akan menggugatmu sampai bangkrut. Nona Yang, kalau kamu datang ke keluarga lu cuma untuk menyuap pelayan, maka sekarang aku akan telepon Nyonya, bilang kamu. Tidak, aku tidak. Aku cuma mengujinya. Kamu juga lihat, kepala pelayan. Dia itu cuma wanita serakah. Orang macam ini, sama sekali tidak boleh tinggal di dekat Sinian. Keputusan tentang Kian yang ini, bukan kuasa aku, Nona Yang. Kamu masih punya waktu 2 hari. Kalau sampai saat itu belum bisa dapatkan hati pangeran muda, kamu terpaksa harus pergi. Tahu-tahu, gak perlu pelayan macam kamu ikut campur. Dia hari ini, bukan juga melirikku sekali. Kian Yang, kamu berani mengkhianati pangeran muda demi uang. Kurasa kamu tidak cocok tinggal di keluarga lu. Kak Nian, malam ini jam 8. Ada acara jamuan yang mengundangmu. Nggak pergi, nggak minat. Pulang lebih awal aja. Oke. Aku gak bisa berkomentar soal hari ini. Gaji yang aku ambil di muka akan segera kubayar kembali ke keluarga lu. Aku pergi. Kamu kenapa di sini? Ini rumahku. Oh, aku resign. Dadah. Siapa yang izinkan kamu resign? Atau jangan-jangan, kamu melakukan kesalahan. Sampai buru-buru pergi. Aku gak salah. Minta 500.000 dari Yang Yuning. Itu bukan salah. Itu karena aku punya banyak utang. Aku gak mencuri, gak merampok, cuma transaksi dengannya. Asal aku pergi, dia akan kasih aku 500.000. Kenapa aku gak boleh tertarik? Kalau menurutmu aku juga salah, ya pecat aja aku. Jangan terulang lagi. Ah, Kamu bilang sedemikian menyedihkan. Kalau aku pecat kamu, bukannya aku jadi kelihatan kejam? Barang yang aku mau, segera antar ke sini. Obat ini, gak ada pria yang bisa tahan. Lu Sinian, kamu harus jadi milikku. Nona Yang, tolong antar ini ke direktur. aku. Tapi yang Yuning ada di kamarnya. Sinian, ini anggur Prancis yang aku pilih khusus untukmu. Coba cicip sedikit, dong. Sinian, coba cicip sedikit, ya. Melihat ibuku. Aku sudah memberimu cukup muka. Minum ini dan cepat keluar.
Sinian, aku panas. Aku benar-benar suka padamu. Aku mau melakukan apapun untukmu. Ah, Sinian, Selesai. sayang, siapa yang menyuruhmu masuk? Aku. Sial. Ada apa, Tuan Muda? Perempuan ini masuk begitu saja. Merusak rencanaku dengan Sinian. Cepat usir dia. Berani-beraninya kau menjebakku. Apa? Tidak, aku tidak. Bawa gelas anggur ini untuk diperiksa. Aku mau tahu hasilnya segera. Baik. Bagaimana kalau aku bantu? Oh ya, aku agak tidak enak badan. Bagaimana kalau aku minta cuti sakit seminggu? Tuan Muda, anggurnya diberi obat perangsang, dan efeknya sangat kuat. Buang dia ke depan pintu keluarga yang aku tidak mau melihatnya lagi. Baik. Serang dia. Aku, lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Sinian. Biaya perpanjangan TK 10.000, dipotong biaya hidup bulanan. 3.000. Sisakan 1.500 untuk keadaan darurat, sisanya untuk bayar utang. Aku masih punya 600.000 yang harus dibayar. Bagaimana ini bisa dilunasi? Halo, Xiaoran, ada apa? Klub mewah yang sedang mencari pelayan. Mau ikut? Jangan deh, aku tidak mau ke tempat seperti itu. Yang, kamu kan cantik. Kalau selalu seperti ini, bagaimana mau cari uang? Benar-benar hanya menuangkan minum untuk tamu, tidak ada yang lain. Yang datang semua orang kaya top, 30.000 per jam. Aku pakai koneksi, baru bisa cariin kamu. Pekerjaan bagus, kesempatan langka, loh. Berapa lama? Cuma 1 jam, tidak jauh dari rumahmu, cepat. Oke. Ini terlalu pendek. Kamu yang direkomendasikan Xiaoran ya? Masuk aja. Orang-orang di dalam itu, kamu nggak bakal berani lawan. Layanin baik-baik, tipnya nggak bakal dikit. Kalian berdua ikut juga. Dia kok di sini? Bener-bener sial ketemu. Berhenti. Kamu, sana tuangin dia anggur. Aku baru datang. Baru dateng bagus. Sana, layanin yang paling terhormat di sini. Si yang master itu, kalau dia mau bawa kamu pergi, aku kasih 2 juta. Kalau dia nggak sentuh cewek lagi, di luar pada bakal ngomong dia nggak bisa. Aku cuma mau tuangin anggur aja. Nggak ngelakuin yang lain. Makin seru aja. Ya udah, sana tuangin dia anggur. Jangan salahin gue nggak ngasih tahu ya, dia temperamennya gede banget. Sebelum lu, udah beberapa cewek yang diusir keluar. Ayo. Itu kamu? Aku nyari kamu 5 tahun, kok kamu di sini? Ayo pulang sama aku. Bos lu, ini aku. Aku Qian Yang. Kenapa dia selalu bikin aku merasa familiar ya? Qian Yang, ini kamu. Yang bilang badan gak enak minta cuti? Aku. Gimana? Segitunya butuh uang? Apa gaji dari keluarga lu gak cukup? Sampai kamu harus keluar beginian, ngelakuin hal kayak gini? Aku kenapa sih? Aku nggak nyuri, nggak ngerampok. Malam-malam keluar cari duit susah, cuman tuangin anggur. Aku nggak ngelakuin apa-apa lagi, dan ini kan udah jam pulang kerja. Mau kamu siapapun, nggak berhak ikut campur. Berani membantah? Ya emang bener kok, aku kan nggak dijual ke kamu. Hak apa kamu ngatur-ngatur aku segini banyak? Oke. Berapa semalem? Waduh. Hancur. Manajer bilang gelas ini harganya 50.000 satu.
Sekarang gelasnya rusak. Nggak cuma kerja hari ini nggak dapat duit. Aku malah harus nambahin duit. Lucinian, kamu emang beneran pembawa sial. Bilang, berapa semalem? Udah aku bilang, aku cuma pelayan, cuma tuangin anggur. Nggak ngelakuin yang lain. Wah, berani teriakin yang Master Lu. Bakal ada pertunjukan seru nih. Udah. Gelas anggur ini masukin ketagihan aku aja. Dia kan baru, lagi tegang. Jangan nakut-nakutin cewek kecil. Cepetan, minta maaf yang Master Lu. Kenapa aku harus minta maaf ke dia? Aku bukan mainannya. Tuan Lu, tenang dulu. Dia baru datang, belum ngerti aturan. Kikuk amat. Aku aja yang tuangkan minumnya. Kalau gak mau dilempar keluar, minggir sekarang. Lari kemana? Kalian. Keluar. Kalian, keluar. Oh, keluar. Ayo pergi. Jawab aku. 2 miliar, 1 miliar, 3 miliar semalam. Puas kan? Nah, sekarang belum bisa dia kan? Kalian dulu. Bukan main, kayak ibuku aja. Waduh, cewek ini nganggap dirinya tinggi banget. Berani-beraninya minta uang sebanyak itu. Pasti bos lu suruh dia minggir. Deal. Malam ini, kamu temani aku. Bukan. Aku cuma bercanda. Aku gak bercanda. Kamu gila ya? Aduh. Mau disuruh orang tangkap balik? Jarang-jarang lihat kamu semangat gini. Gak usah. Dia gak bakal bisa lari dari tanganku. Dia pembantu rumah tanggaku. Apa? PE, pembantu? Memang kamu yang jago main. Mundur? Aku ingat di kontrak. Cuma kami yang bisa pecat kamu. Kamu gak bisa sembarangan mundur. Kian Yang, kamu sudah melanggar aturan berkali-kali. Butler, sungguh, ada hal yang sangat mendesak. Kamu orangnya tuan muda. Tanpa izin dia, aku gak bisa izinkan kamu mundur. Jangan. Hal kecil gini, gak usah ganggu tuan muda. Tuan muda Lu ada di rumah? Wah, ternyata beneran kamu pembantu keluarga Lu. Ketemu lagi kita. Kamu bukan cuma berani cemberut ke Lucinian, tapi juga gigit dia. Hah, menarik. Aku suka caramu. Oh, kamu bisa datang? Lucinian tertarik sama kamu, loh. Hah? Aku gak peduli dia tertarik apa enggak. Kamu? Mau mundur? Boleh. Aku. Kalau begitu, silakan lawan tim pengacara grup K di pengadilan. Tidak salah kan? Kamu menyuruh wanita secantik ini jadi pembantu rumah tanggamu? Sungguh mubazir. Dia seharusnya tinggal di rumah mewah. Dilayani dengan nyaman. Bagaimana kalau kamu serahkan dia padaku? Aku tidak mau. Aku tidak akan merebutnya darimu. Cantik. Kamu manfaatkan kesempatan ini. Aku di sini untuk bekerja. Aku tidak tertarik padanya. Kalau begitu, kamu tertarik pada uang? Bekerja di tempat seperti itu. Pasti sangat butuh uang, ya? Silakan. Kalau begitu aku pergi dulu, ketemu di kantor. Dah. Aku mau minum cola. Tidak menghindariku lagi? Aku tidak. Mengutip kaleng minuman lagi. Kamu pikir ini pertama kalinya aku ke tempat seperti itu? Maksudmu, kamu sering melakukan hal seperti ini pada pelayan di sana?
Jadi kamu berpikir begitu tentangku? Kemarin malam, kita sudah sepakat. Sepakat apa? Kemarin aku hanya bercanda. Lagi pula, kamu belum memberiku uangnya, jadi tidak sah. Alipay menerima transfer 300 juta yuan. Suara apa itu? Sudah aku transfer rekeningmu. Perjanjian sudah disepakati, kamu tidak bisa ingkar. Bos Lu, kamu gila? Ini 300 juta. Bukan 3 yuan, kamu transfer uang sebanyak ini padaku. Tanpa berkedip sedikit pun. Aku punya banyak uang. Kemarin aku benar-benar bercanda, jangan kamu anggap serius. Uang yang sudah aku berikan, tidak pernah aku minta kembali. Kolaku mana? Kola MU tadi bukan diletakkan di sini? Kok hilang? Sudahlah, ambilkan aku 1 botol lagi. Di kartu banku, bahkan 300.000 yuan pun tidak ada. Kamu tiba-tiba transfer uang sebanyak ini padaku. Tidak takut aku ditangkap? Aku yang jadi penjaminmu. Tapi aku tidak punya tubuh yang bagus, tidak cantik, dan miskin sekali. Aku tidak pantas. Menurutku, kamu dan Nona Liu sangat cocok. Kamu pikir mereka bagus? Hang, Baik. Kalau begitu, antarkan dia ke ranjangku. Suara apa itu? Kenapa kola saya hilang lagi? tidak baik. Itu 3. Hei bos Lu, jangan ke sana. Ada tikus di sana. Jangan sekali-kali pergi ke sana. Nanti kita beli kucing, tikus ini terlalu kurang ajar. Oke, Pokoknya aku kasih kamu kesempatan. Kirimkan Liu Jin ke tempat tidurku. Transaksi kita selesai. Oke, aku coba. 2 minggu. Boleh, tapi aku mau cuti. Cuti lagi? Aduh, kali ini benar-benar ada urusan. Badanku tidak enak. Kalau kamu berani biarkan aku melihatnya lagi di tempat seperti itu. Ah, tidak akan tidak. Pasti tidak akan. Halo, Kak Nian, keberadaan giok permata sudah ditemukan. Pekerjaan sialanmu hampir diacak-acak lagi sama kamu. Bu, kenapa kamu tidak izinkan aku bertemu dengan ayah? Sudah berkali-kali aku bilang padamu, dia bukan ayahmu. Tidak. Dia memang ayahku. apa yang sudah kamu temukan? Ada orang bilang di toko barang antik Pasar Loa. Pernah melihat giok permata ini. Kak Nian, giok permata ini. Ada hubungan apa dengan Nyonya? Ketika dia pergi, dia membawa giok pribadiku. Kalau menemukan gioknya, kita bisa menemukannya. Kita sudah menemukan gadis yang menjual giok ini. Namanya Sao Xiaoxia. Dia adalah pemilik toko baju wanita ini. Usianya juga cocok dengan Nyonya. Pergi cari dia. Halo, selamat datang. Itu dia. Mencari siapa? Apakah kamu Sao Xiaoxia? Oh, iya saya. Giok ini selalu ada bersamamu kan? Iya. Bukankah ini giok yang saya jual seharga 700.000? Apakah ada yang salah dengan giok ini? 5 tahun lalu, bukankah kamu di kamar presidensial? Jangan takut. Perkara itu, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Apa sih yang ngaco ini? Saya tidak ngerti apa yang kamu omongkan. Apa yang kamu bicarakan? Tampang ganteng tapi otak ternyata rusak. Bukan dia. Katakan dari mana kamu dapat giok ini? Saya beli di kaki 5 dengan harga 50 yuan. Kemudian bisnis toko baju sedang buruk, jadi saya jual itu. Coba-coba cari keberuntungan, ternyata benar-benar ada yang beli. Beli dengan harga 700.000, aku ini pengusaha yang jujur loh. Nggak nyuri, nggak merampok. Maaf ya. Kak Nian, jangan-jangan istri sengaja menghindarimu? Bohongin kamu? Dia bukan istri, teruskan penyelidikan. Siap. Hah, mama mana? Sayang. Paman punya banyak makanan dan mainan di rumah. Mau ikut paman pulang? Kak Nian, 2 hari lagi ulang tahun nenek. Perlu siapkan hadiah nggak? Oke, Tolong. Tolong. Ayah, ada orang jahat tangkap aku. Aku ayahnya. kamu gak dengar dia bilang, aku ayahnya? Sangkian, telepon polisi. Siap. Berdiri, jangan lari. Jangan bergerak. Ayo.
Nak, orang tuamu mana? Ayah, Nak, kamu salah orang, aku bukan ayahmu. Katanya bukan ayah kandung, hidung alisnya mirip banget. Kayak dicetak pakai cetakan. Iya, ninggalin anak sendirian di sini. Si ayahnya, nggak perhatian banget. Anaknya nangis kayak gini. Nggak tahu gendong buat tenangin. Anak ini sama direktur, emang agak mirip sih. Jangan-jangan beneran anak haram direktur? Meski aku bukan ayahmu. Tapi aku suka kamu mau apa? Aku bisa kasih semuanya. Direktur kan paling benci anak-anak? Kok hari ini? Sanyi kok ada di tangan Lusinian? Sanyi jangan takut. Mama datang nolongin kamu. Nggak bisa. Kemarin baru minta cuti sakit ke Lusinian. Kalau ketahuan lagi jalan-jalan, aku mati deh. Dapat ide. Kamu ngapain kabur? Mama cariin kamu kemana-mana, bikin mama kaget setengah mati. Kalau mama nggak punya kamu, gimana dong? Jangan kayak gini lagi, ngerti? Sanyi kecil, sini ke mama. Mama. Maaf, beneran kamu mamanya anak ini? Tentu saja, kamu tidak lihat tadi. Dia tadi panggil aku mama. Nak, dia benar mamamu? Lain kali hati-hati, jangan biarkan anakmu lari-larian lagi. Untung hari ini ada bos kita, kalau tidak anakmu sudah diculik orang sejak tadi. Apa? Sanyi, kamu ketemu penculik? Suara ini terdengar familiar. Tunggu dulu. Ayah anakku, dia kecelakaan. Harus ke rumah sakit, parah. Aku harus cepat-cepat pergi. Anaknya lucu, tapi mamanya kok aneh banget. Sayang, maaf, ini salah mama. Lain kali tidak akan begini lagi. Gak apa-apa, untung papa muncul tepat waktu. Dia yang selamatkan aku. 6.95 lain kali jangan nakutin dia lagi. Ayo, ikut mama beli baju di mall. Oke. Kamu lagi? Mamamu mana? Kamu itu papa. Aku mirip papamu ya? Aku mau pulang, kamu mau ikut aku juga? Aku gak nemu mama. Kak Nian, gimana kalau kita serahkan ke polisi aja? Aku mau ikut papa. Mamanya gak tanggung jawab banget, anaknya hilang 2 kali. Cari tahu keluarganya di mana. Siap. Papa jangan salahin mama. Aku yang keluar sendiri. Oke. Kak Nian, Ketua Dewan Grup Sheng Hong, datang ke perusahaan kita, katanya mau bahas rencana kerja sama selanjutnya. Ke perusahaan. Dia gimana? Sang Tian, bos kalian, sudah nikah? Belum dengar kabarnya. Lihat mukanya, persis banget. Pasti anaknya bos Lu, gak mungkin salah. Papa, aku mau main keluar. Changtian. Bawa dia main keluar. Oke. Ayo, Om ajak kamu main keluar, ayo jalan. Kan aku bilang apa? Benar-benar anak kandung. Bos beneran nikah diam-diam? Rapat hari ini sampai di sini, Bos Zhao. Kontrak spesifiknya, Departemen Hukum kami akan bantu urus. Oke. Kalau gitu, saya tunggu kabar baiknya ya. Papa, rumah papa besar banget. Papa? Yang master, anak ini. Jangan tanya apa-apa, jangan juga lapor ke mama saya. Enggak, kok? Kapan saya pernah lapor ke nyonya? Bisa aja yang master bercanda. Yang master sama anak ini. Kok sampai sifatnya berubah jadi lebih baik? 2 orang ini mirip juga. Jangan-jangan beneran anak haram yang master? Sudah lama aku kabur, pasti mama panik. Harusnya mama juga dipanggil pulang. Biar papa sama mama bisa bersama lagi. Pergi main sana.
Panggil Qian Yang ke sini. Dalam setengah jam, aku harus lihat dia. Baik, Aku mau mandi dulu, jaga dia baik-baik. oke. Yes. Rencanaku berhasil. Bos Lu, aku beneran gak bisa kerja beberapa hari ini. Jujur aja, aku Jaga baik-baik anak ini. apa? Kamu, kalian, Papa, aku suka tante ini. papa, tante. Rawat baik-baik anak ini. Kalau dia kurusan, gajimu aku potong. Tunggu sampai kapan aku nemuin keluarganya, kamu langsung kerja di grup K. Tante, aku lapar. Masakin dia makan. Baik, Yang Master, kebetulan ada urusan di kampung halaman. Aku minta cuti beberapa hari. Pulang kampung dulu. Papa suka sama aku. Nanti aku bisa muncul di depannya dengan terang-terangan. kamu gak boleh kabur-kaburan lagi. Ya, kalau masih kabur, mama gak mau kamu lagi. Maafin, aku terlalu kangen sama papa. Sudahlah, sekarang juga cuma bisa gini. Sani, jangan nakal. Tahu? Hmm. Papa, maaf. Bos Lu, dia gak sengaja. Maaf. Gak apa-apa. Katanya benci anak kecil. Kemejaku mana? Aku langsung cari dia sekarang. Udah puas pegang? Bu. Nak, katanya kamu. Buang balik si Yuning itu. Keluarga yang dan kita kan keluarga lama. Kok bisa gitu sih? Urusanku jangan ikut campur. Aduh, kamu tiap hari begini. Kapan kita bisa punya cucu? Nggak boleh. Aku harus bicara sama kamu langsung. Gak usah, ada urusan di kantor, aku mau keluar. Aku udah di depan pintu. Sial. Nak, kamu di rumah? Kamu ngapain? Ada. SSST, jangan bersuara. Jangan keluar sama sekali. Aneh. Perasaan familiar itu datang lagi. Bu, kalau mau bicara soal keluarga yang, nggak usah. Dasar anak ini, kok keras kepala banget sih? Mana kepala rumah tangga? Cuti pulang kampung. Asisten cantik yang aku sewa buat kamu itu mana? Keluar belanja. Keluarga lu kan keluarga terbuka. Siapapun yang kamu suka. Asal kamu suka, bisa dinikahi. Kalau kamu suka asisten kecil itu, kalian juga bisa bersama. Aku dan ayahmu nggak keberatan. Suara apa itu? Aku lagi nonton video, komputernya belum dimatikan. Udah aku bilang aku. Iya, kamu punya istri mulu. Cewek yang sempat ketemu 5 tahun lalu itu, mana orangnya? Nak, jangan-jangan kamu suka cowok? Bu, aku masih ada urusan di kantor. Aku suruh supir antar kamu pulang dulu. Nggak usah, aku bawa mobil sendiri. Aku lupa ambil tas. Ini punyamu? Hahaha, beli asal aja. Waktu kecil, kamu paling suka Ultraman. Cepat-cepat, denger nggak? Hah? Kak Nian, anak bernama Sani itu. Nggak ada datanya sama sekali, kayaknya bukan orang sini. Sudah tanya di kantor polisi? Sudah, tapi nggak ada yang lapor anak hilang. Jangan-jangan keluarganya sengaja buang dia begini? Kak Nian, aku rasa anak itu mirip banget sama kamu. Gimana kalau kita mulai dari cek dulu dan usianya. Sama dengan anak yang dibawa Nyonya. Mungkin. Ibunya anak itu, kamu juga lihat hari itu. Aku rasa bukan dia.
Dia pasti bukan Nyonya. Tapi cek DNA juga tidak apa-apa. Kamu atur saja. Baik. Ah, Sanyi. Paman main sama kamu, ya? Enggak, aku mau papa yang main sama aku. Papa sibuk kerja. Paman yang temani kamu main. Main petak umpet, ya? Oke. Ayo, kita main di kamarmu. Ayo. Sanyi kecil. Kamu di mana? Paman kok nggak bisa nemuin kamu ya? Wah, sembunyinya bagus banget. Kamu di mana? Hasilnya gimana? Hasil tes hubungan darah, hampir nol. Ya, antara Sanyi dan Anda. Tidak ada hubungan darah. Rambut mama panjang banget ya. Tante, bisa ajak aku main keluar? Malam-malam, mau main kemana? Kalau di rumah nggak ada orang, kamu harus panggil aku mama. Jangan-jangan kamu beneran nganggap diri kamu anak keluarga lu? Oke, mama. Oh iya, tapi di depan orang lain, jangan sampai. Bocorin hubungan kita, nanti kita berdua celaka. Apalagi jangan sampai ketahuan sama Lusinian, Raja Iblis yang satu ini. Ngerti? Ngerti, mama. Ada apa yang gak boleh aku tahu? Nggak ada-ada, mana berani sembunyikan sesuatu. Udah makan? Aku gantungin bajumu dulu. Mama kenapa? Barusan dia manggil aku apa? Mama. Suaraku kok jadi begini? Ah. Mama kenapa sih? Tian Sanyi, kamu panggil aku mama? Mama apa kamu hilang ingatan? Cepat lihat aku. Mama apa kamu nggak ingat aku? Jadi kita beneran bertukar jiwa? Sanyi ngomong apa-apa enggak? Mama kenapa? Nggak ada. Sebelum kita balik lagi, jangan bilang ini padanya dulu, dia masih kecil. Belum bisa terima hal ini. Kurasa yang kamu bilang masuk akal. Tante, aku ngantuk banget. Baik, ayah segera. Tante segera antar kamu tidur. Dasar bocah, pura-puranya bagus. Aku lihat kamu bisa in sampai. Kapan? Ayo. Sekarang udah gak ada orang. Kamu di rumah sakit, kenapa panggil aku mama? Mama kok bingung, kan emang mama aku? Ternyata kalian ibu dan anak. Silih berganti menyusul ke keluarga lu. Apa tujuannya? Mama, kapan mau akui papa? Oh kamu yakin? Lusinian pasti papa kamu? Aku mirip dia loh. Di film kartun kan bilang, ayah kandung dan anaknya mirip. Cuma mirip gak cukup. Harus ada bukti. Bukannya kamu punya giok? Gambarin bentuknya. Kasih lihat ke papa. Giok. Istirahat yang cepat. Kalau anak kecil tidur terlalu larut, nanti gak tinggi.
Kamu naik ke sini ngapain? Aku Lucinian. Qian Yang, jangan main-main. Cepat turun. Kalau direktur tahu kamu duduk di kursinya, pasti marah. Beberapa hari lalu, karena giok, kita cari seorang wanita bernama Zhao Xiaoxia. Kok kamu tahu? Urusan direktur berani kamu selidiki? Gila kamu. Aku Lucinian. Kakak, kamu gak apa-apa? Cepat turun dong. 3 tahun lalu, kamu operasi wasir, aku yang nemenin. Hal ini gak ada yang tahu. Udah. Gak usah diceritain. Tapi, kamu beneran Kak Nian? Kok bisa jadi gini? Ceritanya panjang. Bantuin aku buat 2 tes DNA. Oke. Laporan tes DNA kamu udah keluar. Kecocokan genetiknya 99,99%. 2 orang ini adalah orang tua kandung anaknya. Baik, terima kasih dok. Ah, nak. Liu Yatou itu kan baik, cantik lagi. Dia suka banget sama kamu. Kok kamu? Qian Yang, kamu apa yang berdiri di sini? Gajian aku puluhan ribu sebulan loh. Kamu dipanggil ke sini bukan untuk dengar-dengar. Pergi. Pergi ke dapur potong buah. Selamat pagi, Nyonya. Selamat pagi, Presiden Direktur. Aku bantu. Kalau masih ketawa, bonus bulan ini hilang. Yang kamu bilang tadi benar? Orang tua kandung? 100% benar. Ternyata emang dia. Dulu kenapa dia kabur? Sekarang mati-matian deketin aku. Tapi gak mau kenalin diri. Apa dia ada maksud tertentu? Atau sama sekali gak ingat aku? Qian Yang. Kamu sembunyinya dalam banget. Aku nyari 5 tahun, susah payah. Kak Nian, gimana kalau kita selidiki lagi? Gak usah. Aku cari sendiri. Oke. Terus urusan perusahaan gimana? Atur dia kerja di perusahaan. Dia? Mama papa mana? Oke. Nyonya, ada beberapa urusan perusahaan yang perlu ibu tangani. Kamu minta aku bantu urusin? Oh iya, sebentar lagi aku ada rapat. Tolong temui klien buat aku. Makasih ya, Mama. Ayo pergi. Aku belum pakai kaos kaki sama sepatu. Nanti telat ke TK. Papa, kan papa gak bisa pakein? Aku mau dia yang pakein. Gak boleh, aku harus buru-buru balikin tubuh ini. Presiden Direktur, lihat ini dulu. Sudah nego sebulan, akhirnya deal. Mereka bubur nih. Satu-satu, jangan barengan. Bos Lu, tolong tanda tangani ini dulu. Ribet banget. Aku mau balik. Kamu siapa? Dia asistenku. Nona Qian Yang. Urusan kecil gini jangan ganggu aku. Biar dia yang putusin. Tata ruang peluncuran produk baru, semuanya pakai standar tertinggi. Rupa kita pantas dapat yang terbaik. Dokumen hari ini taruh sini dulu. Tunggu bos Lu selesai tinjau. Sebelum pulang, aku akan beritahu kalian untuk ambil. Ayo pada kerja. Ngapain pada bengong? Bos Lu, hebat banget. Aku kira selama ini cuma bisa melotot dan marah-marah. Kita harus balikin pertukaran jiwa ini. Ada ide bagus? Hari itu petir menyambar-nyambar. Sepertinya tersengat listrik. Menyebabkan jiwa kita bertukar. Bos Lu, sebaiknya Anda tanda tangani dulu dokumen-dokumen ini. Saya akan cari tahu, apakah tersengat listrik benar-benar bisa membuat jiwa bertukar.
Kalau begitu, saya pergi. Semangat. Tubuh Qianyang benar-benar tidak kuat. Belum lama bekerja. Sudah pegal-pegal. Enak, Lucinian. Kamu datang? kenapa kamu? Nama bos lu? Bisa sembarangan kamu panggil? Iya kan, Ban? Kamu, Diam. Apa kamu benar-benar pikir dengan menguasai tubuhku, kamu bisa berbuat semaunya? Bukankah kita masih punya perjanjian 300 juta? Aku harus menyerahkan Liu Jin. Keranjangmu sebelum batas waktu. Pakai tubuhku untuk bercanda mesra dengannya? Dia akan suka sama kamu tidak rugi sama sekali. Qianyang, berani sekali kamu. Beraninya kamu demi menyelesaikan perjanjian. Berencana menjual tubuhku? Aku tidak. Pakai tubuhku untuk jadi playboy. Tapi gaya playboynya sudah mahir. Aku tidak berani lagi. Lalu, apa kamu diam-diam melakukan hal lain? Sinian, aku datang. Kamu datang buat apa? Kamu cuma pelayan, pantas bicara denganku? Karena kamu ingin tahu, akan kuberitahu. Sinian yang mengundangku. Aku mengundangnya makan di rumah kemarin. Wanita bodoh ini, nanti aku urus kamu. Karena sudah datang, aku buatkan teh. Aku tidak mau teh, aku mau jus mangga. Suruh dia yang buat. Tidak, Kenapa? Bukankah dia pelayanmu? karena dia masih harus masak. Tidak peduli. Suruh dia buatkan untukku. Baik, aku buatkan jus mangga. Aku sekarang malah nggak mau jus mangga. Aku mau jus jeruk. Yang baru diperas. Kamu tuli ya? Aku minta jus jeruk yang ditambah mangga. Aku tamu istimewa yang diundang bos lu. Begini caramu memperlakukan tamu istimewa? Kalau nggak minum, aku tumpahkan. Kamu berani menumpahkannya padaku? Liu Jin tamat. Sinian, pembantu perempuanmu tadi. Keluar. Sinian, kamu bilang apa? Aku nggak mau ulangi. Keluar. Jelas-jelas dia. Kamu sudah tahu, dia orang tua Galuh. Nggak ada yang boleh semena-mena pada orangku. Aku kasih waktu 5 detik untuk menghilang. Kalau tidak, keluarga Liu jangan harap kerja sama dengan grup Lu. Kita sudah balik lagi. Aku ambilkan air buat turunin panasmu. Turunin panas. Mending ganti cara. Kamu ngapain? Bukan kamu yang bilang, turunin panas? Bukan itu maksudku. Maksudku, minum air buat turunin panas. Kamu mau kabur kemana lagi? Bos Lu, maaf, aku salah. Aku nggak seharusnya pakai tubuhmu buat goda cewek lain. Aku punya tekanan darah tinggi, Bos Lu. Kamu gantengnya bikin aku pusing. Sehari nggak acting, udah nggak tahan ya? Ayah, kalian ngapain? Jangan-jangan kalian lagi bikin anak? Sunny, kamu Menurutmu, Tante Kian, mirip nggak sama ibumu? Asal kamu mau, kamu bisa panggil dia, ibu. Panggil apa aja boleh. Asyik. Coba bayangin, kalau Tante Kian jadi ibu tirimu. Apa dia bakal nyiksa kamu? Pasti enggak lah, dia kan ibuku yang sebenarnya. Kamu. Refleks aja, jangan dipikirin.
Orang dewasa pacaran, bikin pusing banget. Sunny bilang kamu ibunya yang sebenarnya. Jelaskan. Aku. Coba-coba bohong, lihat apa akibatnya. Begini ceritanya. Waktu itu aku di mall, nggak sengaja. Kehilangan dia. Malah ketemu di rumahmu. Dia bahkan memanggilmu ayah. Aku juga ingin tanya. Apa hubungan kalian berdua? Kamu malah mau balik tuduh? Aku berani apa cuma bocah nakal ini setiap hari sebut-sebut kamu. Bilang kamu ayahnya kamu kira. Aku suka dia panggil kamu ayah. Kamu ngomong apa? Aku bilang. Kejadian bagus gini di mana cari suluh nyala juga nggak ketemu. Nah gitu dong. Jangan lupa kita masih ada perjanjian. Tapi aku udah bikin Liu Qin marah banget. Dia pengen bunuh aku. Kalau ini nggak bisa ya laksanakan janji lain. Temani aku semalam. Bos lu jangan susahin aku dong. Walau aku sembunyikan hubungan Sangi sama aku. Salah aku kamu. Tolong maafin aku ya. Aku bilang kan, Kamu milikku, apapun yang kamu lakukan bisa dimaafkan. Mama aku bikin masalah lagi ya. Nggak apa-apa kok. Lagi pula ayahmu itu kan hebat. Dia pasti tahu juga mending kita. Besok bawa koper kabur aja. Mama besok bayar uang sekolah TK. Kok bayar lagi sih? Mama nggak ada uang lagi yang nggak papa mama bisa pakai. Uang celenganku. Santai aja. Cari uang itu urusan orang dewasa, nggak usah kamu pusingin. Halo bos lu, Antarkan handuk mandi. ini nggak pas deh. 2 menit aku mau handuk ini. Atau tanggung sendiri akibatnya. Handuk si Raja Iblis ini. Bos lu handukmu. Aku taruh di depan pintu ya. Bos lu handuk. Kamu yang usap aku. Apa? Kenapa nggak ada yang ngajarin cara jadi pembantu? Laki perempuan jangan dekat-dekat. Kalau gitu potong gajimu. Kamu nggak buka mata gimana mau layani aku baik-baik? Kamu main-main sama aku. Mau lari kemana lagi? Aku mau ambil air. Setiap kali mau pergi, alasan ini terus. Ganti yang lebih kreatif, dong. Lepasin. Aku nggak akan jual diri cuma demi 3 miliar doang. 3 miliar doang? Tadi aku dengar, ada yang nggak punya uang buat bayar SPP? Ngapa lo liatin aku kayak gitu? Liatin apa? Salah lihat. Udah cukup kan ya? Bos lu, lepasin bos lu. Nggak. Bilang, tadi liatin apa? Liatin kagum. Lo ganteng banget sih. Cakep banget. Aku mikir, cowok secakep ini. Kok nggak jadi punyaku? Ih, makin kesal. Mau dapetin aku? Iya, mau. Pasti mau. Terus kenapa nggak setuju? Temannya aku semalam, lo juga nggak rugi. Aku kan cewek. Hal kayak gini. Mana enak ngomongnya. Jangan maksa dong. Oh ya? Iya dong. Jadi sekarang, bisa lepasin aku? Aduh, kok panas banget sih? Lepasin buat apa? Kan lo ngidamin aku terus. Kan lo mau aku jadi cowok lo? Kesempatan bagus gini, masa dilepasin? Nggak bisa. Nanti ganggu kerja besok. Apa aku sejelek itu? Atau, lo cari-cari alasan buat ngibulin aku? Tenang, tenang. Kita masih ada perjanjian. Gimana lo tahu? Aku nggak bisa penuhin perjanjian itu, bos lu. Kan lo orang yang patuh kontrak. Terus gimana dong? Kalau lo nggak ngapa-ngapain, gimana buktiin? Lo mau aku jadi cowok lo? Itu beneran? Terus lo mau gimana?
Suruh aku cium lo? Mimpi. Lo masih punya waktu 10 detik buat mikir. Aku nggak biasa maksa orang. SPP Sani. Lo punya 3 miliar, kenapa nggak buat bayar SPP? Itu kan bukan uangku. Ya udahlah. Orang kaya-kaya lo nggak bakal ngerti. Kenapa? Bos lu mau bayarin SPP aku? Iya, aku yang bayar. Kamu mau apa lagi? Rahasia. Kalau nggak mau bilang, ya udah. Sudah. Sani, kamu buruan pergi ke kelas. Nanti papa dan mama ada hal penting. Bos lu. Syaratmu apa? Bawakan aku makan siang. Cuma itu. Sang Tian akan antar kamu pulang. Lumayan, tepat waktu. Presdir, kalau nggak ada apa-apa. Aku sibuk dulu. Santian, kalau nggak ada apa-apa. Duduk makan bareng aja. Aku. Kamu udah banyak bantu aku siang tadi. Sini. Makasih. Makan yang banyak. Udah cukup, Nona Kian. Kalian makan aja. Aku lebih suka makan di luar. Kenapa? Kamu suka banget sama dia? Aku masak satu meja, tentunya buat dimakan. Bareng-bareng biar enak. Lagi pula, dia kan asistenmu. Makan sedikit kenapa? Kamu pembantuku, layani aku aja yang baik. Kalau ketahuan kamu selingkuh, tanggung sendiri akibatnya. Kenapa? Mau buang aku ke laut buat makan ikan? Apa aku harus puji keberanianmu? Atau puji mulutmu yang tajam? Aku sekarang cuma punya keberanian. Udah selesai? Aku beresin terus pergi. Kamu ngapain? Kamu anjing ya? Kenapa nggak gigit lagi? Lucinian. Makan sendiri di kantor, nggak ajak-ajak aku. Aku cium baunya. Kalian? Kalian lanjutin aja. Aku nggak lihat apa-apa. Cewek cantik kamu ngapain? Bunuh saksi? Udah bilang nggak lihat apa-apa, larinya cepat banget. Aku beneran mau bahas hal penting. Sial-sial. Hampir saja reputasiku hancur. Lucinian. Bener-bener iblis, sok ganteng, seenaknya merayu aku. Nggak boleh. Aku akan menjodohkannya dengan Liu Qin, begini. Maka dia tidak akan menggangguku lagi. Apa itu pesta? Besok di keluarga Jiang. Mereka akan mengadakan pesta untuk Jiang Qinchuan. Untuk mengumumkan pertunangannya dengan Qian Xilan. Bisa ganti orang lain saja nggak? Kenapa? Kamu itu tuan muda Lu yang memikat ribuan gadis. Kalau kamu bawa aku pasti dibenci sama mereka yang iri. Dibunuh dengan pandangan mata para wanita itu. Aku anggap ini pujian dari kamu. Aku tidak mau pergi. Aku cuma pembantumu. Status kita tidak cocok. Aku tidak mau pergi. Nggak dengar jelas? Ulangi lagi. Baiklah. Aku setuju. Aku akan pergi bareng kamu. Dia benar-benar menciumku. Tanpa minta izinku dulu. Betapa jahatnya dia. Wah, cantik banget. Siapa dia? Nggak tahu. Sangat cantik. Popularitas Nona Liu Jin. Bakal tergeser olehnya. Bos Lu ini. Pandai sekali memilih wanita ya. Ini kan pendamping yang dibawa Lucy. Agak dingin di sini. Bos Lu bahkan melepas jasnya untuk dipakaikan ke dia. Jangan-jangan ini nyonya Lu masa depan? Bos Lu, selamat datang.
Kamu? Ada apa? Tuan muda Jiang juga tertarik dengan wanitaku ya? Bukan, cuma penasaran saja. Wanita ini memang menarik, wajar kalau penasaran. Xinian malah membawa pembantu ini ke pesta ini, bahkan mendandaninya jadi putri orang kaya. Apa ini sengaja mempermalukanku? Nona, ini pesta keluarga Jiang, Anda tidak bisa melakukan ini. Kamu kan tahu sifat bos Lu. Jangan sampai melawan dia. Dendam baru dan lama. Kita hitung semuanya bareng. Aku tidak bisa menelan emosi ini. Xinian, kenapa kamu bawa pembantu ini ke sini? Apakah tempat seperti ini boleh dimasuki oleh orang sepertinya? Selera bos Lu memang sangat unik. Yalah, laki-laki memang begitu. Tapi wanita ini benar-benar cantik. Yang, kenapa kamu tidak bicara? Jangan kira aku tidak tahu wajah aslimu. Xinian bawa kamu ke sini hanya karena aku membuatnya marah. Jangan sampai kamu berpikir, dia benar-benar mencintaimu kan? Nona Liu. Kita tidak dekat, jangan panggil aku dengan kata begitu. Selain itu, bisakah kamu menjauh dariku? Kamu? Kalian? Hari ini adalah jamuan keluarga Jiang. Apakah Nona Liu tidak mau memberi muka? Aku masih ada urusan bisnis dengan perusahaanmu. Kita. Mari bicara di sana. Apakah kamu kenal Jiang Jingchuan? Bagaimana mungkin? Ini wilayah dia cuma tidak mau. Ada orang yang bikin onar di sini, itu saja. Semoga saja seperti itu. Dari mana anak kurang ajar ini, seolah-olah kelaparan selama ratusan tahun ya? Wah, enak banget. Tempat seenak ini, kok ibu tidak pernah? Bawa aku ke sini sama sekali, terlalu kejam. Enak banget. Anak siapa ini? Seolah-olah tidak pernah makan selama berabad-abad ya? Benar-benar memalukan. Wah, tapi dia tampan banget, lucu banget loh. Anak-anak kan memang harus makan banyak. Gemuk sedikit baru lucu kan? Hah, ya memang cukup lucu. Aku mau cari calon suamiku Jiang Jingchuan. Permisi dulu. Anak ini bikin onar di sini. Bawa dia keluar. Selamat Tuan Muda Jiang. Apakah kamu tidak punya kata untuk bicara aku? Bos Lu masih mencari saya. Saya pergi dulu. Presiden Jiang, Nona Qian selalu mencari kamu. Coba periksa hubungan antara Qian Yang dan Lu Xinian. Presiden Jiang, dia itu wanita milik Lu Xinian lo. Apakah kamu benar-benar mau merebut wanita dari dia? Ayah, tolong selamatkan aku. Ada orang jahat mau tangkap aku. Apa yang kamu lakukan? Anak ini bikin onar di pesta. Jadi kami keluarkan dia dari sini. Mereka bully aku. Ayah, mereka bully aku. Bos Lu. Jadi ini anakmu ya? Oh, Bos Lu. Jika kami tahu sebelumnya, meskipun tidak 100 kali berani pun, kami tidak berani melakukan ini. Masih belum diam? Jika aku tahu sampai kabar ini bocor keluar, Kami tidak berani, Tuan. masih belum cepat pergi dari sini. Baik. Halo Zhang Tian. Panggil bawa mobil. Aku mau cari Qian Yang. Oke, Kak Nian. Sani, nanti Paman Zhang akan mengantarmu. Tunggu di mobil, oke? Oke. Qian Yang, kamu di mana? Semuanya sudah kuselesaikan. Apa yang sudah diselesaikan? Tentu saja, urusanmu dengan Liu Qin. Jam 5 sore. Di suite presiden, lantai atas Hotel Empire. Efisiensimu memang tinggi. Tentu, perintahmu. Pasti kukerjakan dengan sepenuh hati. Ini dari bos Lu untukmu. Di dalamnya ada kartu juga. Sekarang urusan selesai, 300 juta akan masuk. Setelah hutangku lunas, aku bisa jadi
Jomblo kaya raya yang bahagia. Kamu datang. Sinian, aku kira. Kian yang menipuku. Tak disangka kamu benar-benar di sini. Dia cukup tahu diri. Orang tua kita. Kalau tahu kita bersama, pasti sangat senang. Pelayanku memberimu bunga, mengundangmu ke sini. Untuk menyaksikan semangat membara kami berdua. Ide ini, menurutku sangat bagus, Nona Liu. Mau tinggal menonton? Kian yang. Pak Jiang, dia sepertinya tidak akan datang. Rapat penting itu. Tinggal setengah jam lagi dimulai. Tunggu sebentar lagi. Dia datang. Kamu tunggu di mobil. Oke. Yang. Pak Jiang, ada apa Anda mencariku? Yang. Kenapa kamu bersama Lucinian? Kalau ada kesulitan, kenapa tidak cari aku? Pak Jiang, Anda sebentar lagi menikah. Kita bertemu tidak pantas. Kalau tunangan Anda tahu kita bertemu, bisa menimbulkan salah paham. Tidak akan. Silan adikmu, dia. Gadis yang baik hati, tidak akan berpikir macam-macam. Aku sampai begini, semua gara-gara dia. Diberitahu pun kamu tidak percaya. Kita jangan saling telepon lagi, ya? Yang, kita jangan memikirkan. Silan, boleh? Aku hanya ingin menemanimu. Seperti kakak laki-laki. Jiang Jingchuan, kamu akan segera menikah. Kalau nanti tidak ada urusan penting, kita jangan berhubungan lagi. Yang. Telepon dan batalkan kerjasama dengan grup Ming. Lakukan sekarang. Baik. Berhenti. Bos Lu, kamu pulang lebih awal dari yang saya duga. Kemana saja kamu? Kenapa pulang selarut ini? Saya makan malam dengan seorang teman lama. Jangan sampai dia tahu bahwa saya makan bersama Jiang Jingchuan. Kamu tahu apa akibatnya kalau berbohong padaku? Aku memaafkanmu yang pertama kali. Bukan berarti aku akan memaafkanmu untuk yang kedua kalinya. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya loh. Ada apa sih? Meskipun karena urusan Liu Qin aku berbohong padamu. Apakah kamu perlu marah sebesar itu? Yang, Presiden tahu bahwa kamu sudah bertemu dengan Jiang Jingchuan. Semoga beruntung untukmu, jangan berbohong. Katakan, apa yang kamu lakukan yang salah terhadapku? Aku cuma bertemu Jiang Jingchuan dan makan bersama saja. Jangan bilang kamu pikir aku adalah mata-mata yang dikirimnya ke perusahaanmu untuk mencuri rahasia perusahaan? Terus terang saja, kamu tidak punya kemampuan untuk itu kok. Coba katakan, apa hubungan kalian sebenarnya? Dia mantan pacarku. Oh, kamu punya mantan pacar seperti itu ya? Apa maksudmu? Kamu pikir aku tidak pantas untuk dia? Ini aku yang terlalu tinggi untuknya. Aku malah rasa, dia yang tidak pantas untukmu. Kalau mau naik jabatan dekat orang berpengaruh, harusnya mendekatiku. Aku bukan orang sembarangan. Kamu adalah milikku, kamu boleh punya perasaan padaku. Kamu ngomong yang tidak jelas lagi. Besok aku antar makanan ke kantormu. Bagaimana? Untuk membuatku senang. Kamu sangat cantik ketika tersenyum. Coba lebih banyak tersenyum. Nanti kamu tidak boleh bertemu dia lagi. Kamu terlalu mengatur urusanku lagi. Karena aku suka kamu. Apa yang kamu katakan? Aku suka kamu. Aku tidak percaya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Bahkan air liur menetes. Jangan bilang kau tidak punya perasaan terhadapku. Ceritakan, apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak tahu malu. Di mana bagianku yang tidak tahu malu? 5 tahun lalu, kamar presiden, apa kau lupa? Itu kamu? Ini aku. Sudah bertahun-tahun aku mencari kalian, bahkan Sani.
merasa aku mirip dia, tapi kamu malah tidak merasakan apa-apa sama sekali. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana bisa itu kamu? Kamu kan Lucinian. Kalau begitu aku harus buktikan identitasku dengan tindakan. Masih tidak terbiasa. Bagaimana sekarang? Sudah ingat belum? Benar-benar kamu. Kamu tidak tahu betapa buruknya hidupku 5 tahun ini. Aku harus menjadi ayah sekaligus ibu, dan masih punya banyak hutang. Semua hutang itu sudah aku lunasi. Aku terlalu lambat menemukan kalian, membuatmu harus sendirian. Membesarkan Sunny sampai dewasa. Tapi, bagaimana kamu bisa menyukaiku? Setelah hari itu, aku tidak bisa melupakanmu selamanya. Kayaknya aku sudah jatuh cinta sama kamu. Hari ini, aku seharusnya tidak marah padamu. Maaf, sifatku memang rasa kepemilikannya agak kuat. Bos Lu. Apakah kamu sedang minta maaf padaku? Kamu masih memanggilku bos Lu. Sinian. Hanya kamu yang pantas menjadi nyonya Lu. Maukah kamu menikah denganku? Tapi aku cuma seorang pembantu rumah tangga. Semua itu tidak penting. Apa kamu tidak menyukaiku? Tidak. Aku sangat menyukaimu. Yai, ayah dan ibu bersama lagi.